Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pembelajaran hari ini kita dapat bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, Muhammad Ridwan. Kemudian, Dani Muhammad Dafa berangkat. Alfiatun Nisa Hadiroh, ya. Dwi Putri Hadiroh. Miftahul Jannah Hadiroh. Titik Puji Astuti Hadiroh. Gali Prasetyo Hadiroh. Burhanuddin Hadiroh. Muhammad Sofyan Hadiroh. Ada Ginanjar Ali Kurniawan Hadiroh. Kemudian ada Muhammad Nuh hadir juga. Ya, dari 11 siswa, alhamdulillah hadir semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin. Nah, tujuan dari pembelajaran ini atau pembelajaran pada materi sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul, yang pertama yaitu dengan adanya kita belajar tentang materi ini, semua siswa termasuk kalian itu dapat memahami secara detail, secara paham dengan penjelasan-penjelasan yang ada pada poin-poin yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua itu bisa menyimak, di samping bisa menyimak itu bisa mengkaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu dengan harapan siswa itu atau kalian, kita semuanya itu adalah yang pertama bertanggung jawab, kemudian disiplin, tekun, dan teliti dalam mempelajari ini, bab ini. Kemudian nanti di inti pembelajarannya itu adalah nanti saya akan bagi kelompok kalian ke dalam 2 kelompok. Yang pertama akhwat sendiri, ikhwan sendiri. Nanti laki-laki sendiri, perempuan sendiri membagi kelompok. Nah, agar mempermudah proses pembelajaran pada hari ini yang materinya yakni tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Nah, mari kita lanjut. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu sifat wajib bagi Rasul. Nah, mungkin ada yang sudah pernah membaca, sudah pernah mendengar di DVD, kaset, maupun yang lain. Nah, iya, Muhammad Sofyan, bagaimana? Ya, sifat wajib itu sifat yang ada 4 macam. Yang pertama itu ada sifat seperti ini. Sifat wajib Rasul yang pertama adalah sidik, artinya benar atau jujur. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Nah, yang ketiga itu tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan wahyu. Kemudian yang keempat ada fatonah, artinya cerdas. Jadi kita bisa mengingat ini jika ada cara mengingatnya itu, jika ada orang yang namanya Sidik
berarti itu artinya dia jujur. Tapi kalau tidak, berarti dia menyeleweng dari sifat yang ada pada Rasul. Kemudian yang kedua itu ada amanah. Ini nama orang kan ada namanya amanah. Di sini nggak ada ya namanya amanah. Nah, nggak ada, untung nggak ada. Amanah itu dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya. Kalau ada yang namanya amanah, berarti itu artinya dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga itu tabligh. Kalau ini kayaknya saya jarang menemui yang namanya tabligh. Nama orang yang namanya tabligh. Itu artinya menyampaikan. Kemudian yang keempat itu fatonah. Artinya itu cerdas. Jadi jika ada orang yang namanya fatonah itu berarti artinya cerdas. Sampai sini paham semuanya? Insya Allah paham ya. Oke. Kemudian kita lanjut sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama itu ada kizib. Kizib itu artinya dusta atau bohong. Kebalikannya dari lawannya dari sidik, artinya jujur. Kemudian ada khianat. Khianat itu tidak dapat dipercaya. Nah, kemudian ada lagi kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan apapun, menyembunyikan sesuatu gitu. Kemudian ada jahlun, artinya bodoh, yaitu kebalikan dari cerdas. Nah, ini bisa menggunakan nyanyian. Kalau ini insya Allah saya yakin kalian sudah bisa semuanya. Karena dalam kehidupan sehari-hari dari TK bahkan kita sudah diajari tentang sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama apa? Saya mau tahu lagi. Sidik artinya benar. Kemudian amanah artinya dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga itu ada tabligh artinya menyampaikan. Kemudian ada yang keempat ada yang namanya fatonah artinya cerdas. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul ini terkadang salah mengartikan atau bahkan kebalik-balik, bolak-balik itu biasanya. Ada yang kitman, dusta, ada yang khianat, apa namanya, malah ini yang terbawa, itu terkadang ada yang seperti itu. Nah, kalau yang ini sifat wajib itu saya yakin kalian sudah paham semuanya. Tapi akan tetapi pada sifat mustahil bagi Rasul itu kebanyakan pada keliru. Nah, untuk tips agar tidak keliru, kidip kita singkat aja, kidus seperti itu misalkan, kidus, kidip, dusta. Kemudian khianat, khianat itu kan tidak dapat dipercaya. Kalau khianat itu mungkin kita gak asing ya dengan istilah ini, dengan kata ini kita tidak asing. Itu khianat itu tidak dapat dipercaya. Kemudian ada kitman. Kitman itu menyembunyikan. Kitman menyembunyikan, sembunyi, isem. Kitman sembunyi sebenarnya. Kemudian ada jahlun. Jahlun itu bodoh. Ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab semuanya. Kizib itu artinya dusta atau bohong. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian ada kitman itu artinya menyembunyikan. Kemudian ada jahlun itu artinya bodoh. Nah, jahlun bodoh seperti itu. Nah, pada proses pembelajaran ini kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari bahwa sifat wajib bagi Rasul itu perlu kita pelajari, yakni yang keempat ini ada sidik, amanah, tabligh, fatonah seperti itu. Nah, sidik berkata jujur atau benar. Tapi kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus berkata jujur dan benar, baik kepada siapapun, kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kemudian kepada masyarakat, terutama kepada Allah. Maksudnya kita mencuri, ya bilang saja kalau misalkan kita memang mengakui kita memang mengambil barang orang lain. Kemudian ada amanah. Amanah itu dapat dipercaya kita sebagai umat Islam. Nah, itu wajib mempunyai atau bahkan meniru sifat yang ada pada diri Rasulullah seperti dalam Al-Ahzab ayat 21 itu. Nanti bisa dibuka, dicek, itu berkaitan dengan ini juga. Kemudian yang ketiga itu tabligh.
tabligh itu menyampaikan apa yang benar, kemudian menyampaikan juga apa yang salah. Nah, jadi ada bahasanya qulil haqqu walau kana muron. Jadi sampaikanlah walaupun itu pahit. Nah, misalkan eh, ditanya, kamu kenapa tidak sekolah? Karena saya sakit, misalkan seperti itu. Bilang saja bahwa saya itu ada halangan karena sakit. Kemudian menyampaikan apapun, intinya tidak hanya menyampaikan hal yang ini ya bersifat apa namanya bersifat kita mungkin hal sekolah atau hal apa, tapi apapun kita harus punya sifat seperti diri Rasulullah, yaitu tabligh, menyampaikan apa yang kita ajarkan, menyampaikan apa yang kita dapatkan, baik ilmu maupun pengalaman. Kemudian yang keempat itu fatona itu cerdas. Nah, kita jangan sampai kalah dengan uh, profesor yang lain. Tahu penemu lampu? Nah, penemu lampu itu yang ke 1000 itu baru berhasil. Beliau itu baru berhasil. Nah, cerdas itu apa namanya mengalahkan segalanya. Jadi kita bisa cerdas, manakala kita tidak mudah menyerah. Contohnya cerdas. Kalau kita punya jiwa yang cerdas, hidup kita tentram dan damai, insya Allah. Nah, dari poin yang saya rangkai tadi, apakah ada pertanyaan, ada yang belum paham, ada yang masih bingung, atau bahkan ini mubeng apa mudeng? Ini mubeng apa mudeng? Mudeng ya, insya Allah mudeng. Ya, kemudian kita lanjut ke sifat mustahil bagi Rasul, yaitu ada kidib, dusta, bohong. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang kita terapkan yaitu kidib. Ini yang tidak boleh kita tiru ya dalam kehidupan sehari-hari ini. Sifat mustahil. Kalau sifat wajib kita tiru. Kalau sifat mustahil tidak boleh kita tiru. Yakni ada kidib, dusta. Siti, kamu mau contohnya misalkan, Siti, kamu mau pergi kemana? Saya mau pergi ke sekolah, Bu. Nah, padahal si Sitinya itu tidak pergi ke sekolah, tapi bilangnya ke sekolah. Itu termasuk ke dalam kidib. Nah, kemudian ada khianat. Khianat itu artinya tidak dapat dipercaya. Ini sebenarnya hampir sama, mirip 11-12 dengan kidib. Akan tetapi, khianat itu ketika dia dititipi apapun, dititipi sesuatu gitu ya, kita tidak bisa dipercaya. Si anak ini tidak bisa dipercaya. Nah, kalau seperti itu, berarti dikatakan dia tergolong kepada orang yang khianat. Misalkan dititipi uang 10.000. Siti, saya nitip uang kamu 10.000. Tapi sama si Siti malah untuk jajan. Nah, ini namanya adalah termasuk khianat, tidak bisa dipercaya. Kemudian ada kitman. Kitman itu menyembunyikan. Nah, tadi yang ini kebalikan dari tablik ya. Ini kebalikan dari tablik. Kalau tablik tadi menyampaikan apa yang benar dan menyampaikan apa yang salah. Kalau kitman itu menyembunyikan. Dia itu mungkin karena malu, mungkin karena tidak mau apa namanya, tidak mau diketahui oleh orang lain. Padahal ini sifat yang tidak baik seperti itu. Nah, kemudian ada kalau kitman itu ini menyembunyikan. Jadi apapun itu dia itu lebih kepada menyembunyikan daripada bilang. Tidak terbuka seperti itu ya, istilahnya tidak terbuka. Kemudian ada yang keempat itu ada jahlun. Jahlun itu bodoh. Nah, ini lawannya dari sifat fatona. Yang fatona itu cerdas. Cerdas ini tidak hanya cesplong istilahnya itu apa bisa itu tidak hanya seperti itu, tapi cerdas itu yang dimaksud cerdas ya cerdas spiritual, emosional, kemudian
akademik non akademik maupun kecerdasan yang lainnya. Nah, jahlun ini adalah kebalikan dari lawannya dari cerdas. Jahlun ini bodoh. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia itu tidak ada yang namanya bodoh, manusia yang bodoh. Yang hanya ada adalah sifat yang malas. Gitu. Sifat bodoh. Sebenarnya kita tuh dilahirkan bukan untuk bodoh. Kita semua itu adalah manusia yang pintar, manusia cerdas. Cerdas secara jasmani maupun cerdas secara ukhrawi, seperti itu, rohani dan ukhrawi. Kemudian bodoh ini yang ada sifat mustahil itu jangan kita tiru. Nah, yang kita wajib tiru adalah sifat wajibnya yang ada pada diri Rasulullah, seperti itu. Nah, pada poin-poin kali ini saya harapkan kalian paham apa itu sifat wajib bagi Rasul, bisa membedakan, bisa mengartikan, sekaligus bisa mendemonstrasikan, bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada sifat mustahil bagi Rasul, juga demikian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak keliru ketika ditanya besok, ketika ditanya sama kita sudah menjadi orang tua, kita ditanya sama anak, Bu, apa sih sifat wajib bagi Rasul dan apa perbedaannya dengan sifat mustahil? Kita bisa menjawab, ini loh nak sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, seperti itu. Nah, dari poin-poin yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari sini? Untuk dari perempuan, ada yang bertanya? Tidak ada. Dari laki-laki? Tidak ada juga. Insya Allah semuanya paham. Dan karena ini hanya poin-poin yang ini karena saya yakin sudah pernah diajarkan di TK, di MI, di SMP maupun MTS ya. MTS pas sebelumnya. Kalau ini saya agak ragu karena kalian itu terkadang terkecoh. Ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang agak mirip dan kebalikannya lagi, seperti itu. Nah, saya harapkan, amat sangat saya harapkan, dengan kita belajar tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul, kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni di dalam diri kita sendiri yang paling utama dulu, yang lebih awal dulu, kemudian beranjak kepada keluarga, kita menanam kebaikan, benih-benih kebaikan, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan ke dalam keluarga, kemudian kita olah untuk disiarkan, kalau bahasa ini didakwahkan kepada masyarakat bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti sifat wajib yang ada pada diri Rasulullah, seperti itu. Nah, untuk sekarang saya ingin bagi kelompok kalian menjadi dua. Ini sifat wajib, ini sifat mustahil. Nah, sifat wajib nanti ada leadernya, ada pemimpinnya, pemimpin kelompok. Kemudian yang mustahil itu ada pemimpinnya juga. Nanti materinya ini saya tugaskan ke kalian, dikerjakan di sini ya, dikerjakan di kelas. Apa itu? Seperti tadi saya bicarakan bahwa dari keempat sifat ini, kemudian sifat wajib ini, kemudian ditambah mustahil ini 4 juga. Kerangkapan kalian bikin peta konsep tentang dari pengertian secara bahasa, secara istilah, kemudian ada dalilnya atau tidak. Kalau ada, ditaruh ditulis. Kalau tidak ada, tidak usah. Nah, kemudian dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Baik sifat wajib bagi Rasul, kemudian ada sifat mustahil bagi Rasul.
Tuh. Jadi biar mudah kita belajar baik untuk diri sendiri, baik untuk keluarga maupun untuk masyarakat nantinya. Jadi kita itu lebih mudah punya map mapping, namanya map mapping. Jadi kita punya denahnya. Oh, apa namanya, sifat wajib bagi Rasul satu sitik bla 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 seperti apa. Kemudian ada amanah. Amanah itu secara bahasa dapat dipercaya. Kemudian secara istilah yaitu segala sesuatu yang apa gitu misalkan kalian. Kemudian ada dalil tentang sidik, berkata benar. Misalkan seperti yang tadi saya katakan itu, qulil haq walau kana muran. Itu dalil juga. Berkatalah yang benar walaupun itu pahit. Seperti itu. Kemudian tablik. Tablik itu artinya menyampaikan bahwa sampaikanlah walaupun satu ayat seperti yang Rasul katakan ya. Kemudian implementasi tablik itu selain yang saya katakan tadi. Nah, kan banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari tablik itu seperti apa gambarannya biar lebih gamblang, biar kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Kemudian ada fatona. Fatona itu cerdas. Nah, cerdas di sini kan masih relatif ya. Orang memandang dari kacamata masing-masing orang itu relatif. Jadi kita bisa lebih mengerucutkan apa sih itu cerdas yang sebenarnya. Nanti kalau ada dalilnya, kita tinggal memasukkan dalilnya biar lebih kuat dalilnya seperti itu. Nah, kemudian ada sifat mustahil bagi Rasul. Untuk ini sampai sini paham semuanya gitu. Nah, untuk yang kelompok 1, kelompok 2 paham semuanya. Oke. Kemudian ada sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama kidib. Kidib itu dusta. Secara bahasa itu apa? Kemudian secara istilah itu apa? Kemudian dalilnya itu apa? Dan bagaimana? Syukur-syukur ada tafsirannya. Biar intinya saya itu menginginkan kalian tujuan pembelajaran hari ini itu tercapai, yakni bisa memahami secara mendalam, secara detail dan secara jelas apa itu sifat wajib bagi Rasul, kemudian apa itu sifat mustahil bagi Rasul. Intinya biar kalian itu paham dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya dusta. Secara bahasa apa, secara istilah bagaimana, kemudian dalil, implementasi. Yang terakhir implementasi. Kemudian ada khianat, begitu juga dan seterusnya. Nanti dikerangkakan menjadi sebuah konsep. Ada secara istilah, khianat secara istilah, kemudian secara bahasa, secara istilah, kemudian syukur ada dalil, nanti ditulis dalilnya apa, kemudian implementasi. Dan kalau kalian yang kreatif itu bisa manfaat mungkin nanti di akhir kalimat ini, di akhir kedua materi ini, manfaat dari mempelajari adanya sifat mustahil, adanya sifat wajib itu apa. Nah, seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti kalian buat dulu seperti yang saya contohkan tadi, saya Brenda tadi kan menjelaskan tentang seperti ini. Nah, oke. Nah, kemudian ini saya selingi juga untuk selingan bahwa pada pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang sifat jais. Ada ya. Jadi kita untuk saat ini baru 2 materi dulu. Ada sifat wajib, kemudian sifat mustahil. Untuk sifat jais kita minggu depan. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Nah, silahkan kalian sambil menulis, saya sambil mendengar, saya sambil bercerita, memberikan masukan kalian agar nanti saya tidak lupa dan kalian juga mudah dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, untuk
poin-poin ini yang sudah saya jelaskan itu perlu kalian ketahui bahwa Rasul itu adalah nabi yang terakhir yang perlu kita contoh sedalam-dalamnya. Apa yang ada pada diri Rasulullah itu adalah suri toladan yang baik. Nah, itu isi dari antara lain isi dari surah Al-Ahzab ayat 21 yang biasa untuk kiroah yang biasa kalau pengajian itu. Nah, itu seperti itu. Nah, lagi proses dibuat. Nanti minggu depan kalau materi ini belum selesai, minggu depan dipresentasikan dan sisa dari presentasi. Jadi untuk pertemuan besok itu ada 2 kloter. Kloter pertama itu untuk sesi pertama itu untuk mempresentasikan hasil ini yang sudah kalian buat. Kemudian sisa waktunya untuk membahas tentang sifat jais bagi Rasul, apa yang ada pada Rasul seperti itu. Nah, bagaimanapun juga dulu itu saya pernah ditanya untuk nyanyi itu gimana? Kalau untuk cara mudah menghafal itu gimana ya? Menghafalnya itu sidik, artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fotonah artinya cerdas, seperti itu bisa. Atau kalian sepinter-pinternya kalian mau dibuat lagu balonku ada 5 itu bisa. Kemudian ada sifat mustahil bagi Rasul, begitu juga sama. Ada kidib, khianat, kitman, kemudian ada jahlun. Nah, itu bisa menggunakan apapun. Yang penting kalian itu mudah dan tidak tidak keliru. Intinya ketika disandingkan dengan soal itu kita itu tidak ini apa ya itu tidak, kita paham. Atau bahkan tidak menggunakan nyanyian pun bisa disingkat si juj kayak gitu, si jur, oh berarti sidik jujur, amanah, amper kayak gitu. Atau kalau saya itu lebih ke ini, lebih ke kalau strategi saya, kalau metodenya saya itu adalah menggunakan singkatan seperti itu. Seperti ini, misalkan sifat wajib Rasul, waros kayak gitu, wajib Rasul. Yang pertama sidik, sijur, sidik artinya jujur gitu. Kemudian ada amanah, amanah itu dapat dipercaya. Kemudian tablik, tamang, tablik menyampaikan. Kemudian ada fatona, pacar atau fadas, yang sekiranya itu diambil dari ini aja, diambil dari depannya aja, ini sidik, tab, fat gitu. Nah, kemudian begitu pun juga dengan sifat mustahil bagi Rasul. Ada gilib, khianat, kibung, kidus. Nah, demi kidus, gilib, dusta, biar itu lebih mudah. Kalau strategi saya, kalau metode saya itu menggunakan singkatan, dan ada juga tertentu yang menggunakan lagu seperti itu. Nah, untuk pembelajaran pada kali ini saya ingin satu anak untuk bertanya atau intinya mempresentasikan tadi yang sudah saya jelaskan dari A sampai Z, bahkan ya sampai Z A sampai dari awal sampai akhir maksudnya. Itu siapa coba? Ya, Muhammad Sofyan gimana? Sifat jais bisa menyebutkan, maksudnya menyebutkan secara bahasa, secara istilah, kemudian ada dalilnya atau tidak, kemudian implementasinya. Nah, ya Muhammad Sofyan gimana untuk
Sifat wajib ya, yang pertama itu adalah sidik. Ya, betul, sidik. Yang kedua, apa? Amanah. Ya, sambil belajar sambil kita sambil hafal ya. Sambil hafal. Amanah itu dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Kemudian ada fatonah. Fatonah itu cerdas. Nah, kemudian ada sifat mustahil bagi Rasul. Ada kitib. Nah, itu ada kitib. Kitib itu dusta. Kemudian ada khianat. Khianat itu tidak dapat dipercaya. Nah, kemudian ada kitman. Kitman itu menyembunyikan. Ada jalun itu artinya bodoh. Nah, sip, oke, sudah pinter semuanya. Ya, eh untuk pembelajaran kali ini kurang lebihnya sekian dari saya. Kita lanjut besok. Intinya besok kita ada 2 gelombang. Yang pertama untuk presentasi yang tadi. Kemudian yang kedua kita melanjutkan ke materi yang jais, sifat jais bagi Rasul. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.